Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Akmarina. Di video ini saya akan menjelaskan sedikit rangkuman materi tentang ekonomi publik. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama itu, apa sih pengeluaran pemerintah? Pengeluaran pemerintah itu adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk membeli barang atau jasa. Nah, apa saja sih penyebab pemerintah itu melakukan pengeluaran? Yang pertama itu adalah terjadinya perang. Nah, perang di sini maksudnya adalah di mana suatu kondisi suatu negara itu tidak seperti biasanya. Seperti contoh saat ini adalah terjadinya virus COVID-19. Pemerintah itu mengeluarkan pengeluarannya untuk membantu masyarakat yang terdampak virus COVID-19. Kemudian yang kedua itu adalah meningkatnya tingkat pendapatan suatu masyarakat. Nah, hal ini sesuai dengan teori Wagner yang dimana menyatakan bahwa apabila perekonomian suatu masyarakat itu pendapatan per kapitanya meningkat, maka pengeluaran pemerintah itu juga akan meningkat karena masyarakat itu tentu saja akan memperbaiki tingkat taraf hidupnya. Maka dari itu pemerintah akan mengeluarkan pengeluarannya untuk membangun fasilitas-fasilitas yang lebih baik lagi seperti fasilitas rumah sakit, pendidikan, dan lain sebagainya. Kemudian adanya terjadinya urbanisasi. Nah, sebenarnya hal ini sangat membebankan pemerintah karena seharusnya pengeluaran pemerintah itu bisa digunakan untuk yang lain yang lebih berguna, tapi karena adanya urbanisasi, pemerintah itu akan mengeluarkan pengeluarannya itu untuk hal itu saja. Kemudian yang keempat adalah adanya perkembangan demokrasi, contohnya adalah pemilu. Kemudian yang kelima itu adalah meningkatnya peranan pemerintah. Nah, contohnya adalah peranan distribusi, kemudian juga peranan menjaga stabilitas. Kemudian yang keenam itu adalah pemerintah sebagai penggerak atau pelopor pembangunan. Nah, contohnya adalah pemerintah itu membuat jalan tol yang biayanya itu sangat besar. Namun hal ini dimaksudkan untuk membuka akses pembangunan perekonomian. Dan yang ketujuh itu adalah timbulnya program kesejahteraan. Nah, contohnya adalah seperti pembuatan Kartu Indonesia Pintar atau KIP, dan juga pembuatan Kartu Indonesia Sehat atau KIS. Nah, yang selanjutnya adalah penggolongan pengeluaran pemerintah. Nah, pengeluaran pemerintah ini ada 5. Yang pertama adalah self liquidating. Kemudian yang kedua itu adalah pengeluaran yang reproduktif. Kemudian yang ketiga itu adalah pengeluaran yang tidak self liquidating dan juga tidak reproduktif. Kemudian yang keempat itu adalah pengeluaran yang tidak produktif dan bersifat pemborosan. Kemudian yang terakhir itu adalah pengeluaran yang merupakan penghematan untuk masa yang akan datang. Nah, kemudian di dalam pengeluaran pemerintah ini ada yang namanya kebijakan subsidi. Kebijakan subsidi ini merupakan bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen agar harga yang ditawarkan itu sesuai dengan keinginan pemerintah, dengan harga yang lebih murah daripada harga semula. Kemudian kita masuk ke materi penerimaan negara. Dalam materi ini kita membahas tentang pajak ya. Nah, apa itu pajak? Pajak itu adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Nah, pajak itu memiliki 2 fungsi. Apa saja sih? Yang pertama itu sebagai sumber penerimaan negara. Kemudian fungsi pajak itu adalah sebagai alat pengatur. Kemudian terdapat golongan struktur pajak. Apa saja sih yang termasuk golongan struktur pajak itu? Yaitu adalah yang pertama pajak progresif, kemudian yang kedua itu adalah pajak proporsional, dan yang ketiga itu adalah pajak regresif. Kemudian yang selanjutnya adalah pengaruh pajak terhadap perekonomian. Yang pertama itu adalah pengaruh pajak terhadap produksi. Pengaruh pajak terhadap produksi ini dapat dibagi dalam pengaruhnya terhadap produksi sebagai keseluruhan dan komposisi produksi. Nah, jadi pengaruhnya terhadap produksi sebagai keseluruhan itu adalah pengaruhnya terhadap kerja, tabungan, dan investasi. Jadi apabila investasi itu dapat diarahkan dengan baik, maka akan juga dapat membuat pekerjaan itu lebih produktif. Kemudian yang kedua itu adalah
pengaruh pajak terhadap komposisi produksi. Nah, pajak itu dapat mengakibatkan adanya penyimpangan dalam penggunaan faktor produksi, yaitu penggunaan yang seharusnya dapat menghasilkan produksi yang maksimum menuju ke arah penggunaan yang menghasilkan produksi yang lebih sedikit. Makanya, oleh karena itu, pajak itu yang dikenakan juga jangan sampai mengakibatkan adanya penyimpangan penggunaan faktor-faktor produksi. Kemudian, faktor kemudian adalah pengaruh pajak terhadap distribusi pendapatan. Nah, pada umumnya tujuan pembangunan itu kan adalah peningkatan pendapatan per kapita, kemudian penciptaan lapangan kerja, dan lain sebagainya. Kemudian, materi selanjutnya itu adalah kebijakan fiskal. Nah, apa sih kebijakan fiskal itu? Kebijakan fiskal itu adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengelola dan mengarahkan kondisi ekonomi ke arah yang lebih baik dan yang sesuai dengan inginannya. Kemudian, nah, kebijakan fiskal ini memiliki tujuan utama. Tujuan utamanya itu ada dua, yaitu yang pertama adalah sebagai pencegah pengangguran dan juga menjaga stabilitas harga. Di sini juga ada tujuan-tujuan lainnya, namun tujuan utamanya itu tetap yang dua tadi. Karena jika tujuan yang dua tadi itu telah tercapai, maka tujuan-tujuan lainnya juga akan mengikuti. Kemudian ada macam-macam kebijakan fiskal. Yang pertama itu adalah pembiayaan fungsional atau functional finance. Kemudian yang kedua itu adalah pengelolaan anggaran atau the managed budget approach. Kemudian yang ketiga itu adalah stabilisasi anggaran otomatis atau the stabilizing budget. Kemudian yang terakhir, yang keempat itu adalah anggaran belanja yang seimbang atau balanced budget approach. Nah, kemudian kita masuk ke materi kebijakan moneter. Nah, apa sih kebijakan moneter itu? Kebijakan moneter itu adalah suatu kebijakan yang diambil oleh bank sentral dengan tujuan memelihara dan menstabilkan mata uang agar perekonomian itu tidak anjlok. Nah, ada nih banyak kebijakan moneter. Apa saja sih kebijakan-kebijakannya? Yang pertama itu adalah kebijakan operasi pasar terbuka. Kebijakan ini merupakan salah satu kebijakan yang diambil oleh bank sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar di pasaran. Cara yang dilakukan adalah dengan menjual sertifikat Bank Indonesia atau SBI atau membeli surat berharga di pasar modal. Kemudian yang kedua itu adalah kebijakan diskonto. Apa sih caranya? Gimana sih caranya? Cara kebijakan diskonto ini adalah ketika inflasi mulai terasa mendekati, bank sentral itu akan menaikkan suku bunganya. Jadi cara ini akan membuat masyarakat itu tertarik untuk menabung. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah kebijakan cadangan kas. Nah, kebijakan cadangan kas ini adalah kebijakan di mana bank sentral bisa menaikkan atau mengurangi cadangan kasnya. Kemudian yang keempat itu adalah kebijakan kredit ketat. Nah, kebijakan kredit ketat ini dilakukan oleh bank umum. Kemudian bank umum itu bisa memberikan kredit, tetapi dengan syarat 5C. Apa saja 5C itu? Yang pertama adalah character, capability, collateral, capital, dan condition of economy. Jadi dengan adanya kebijakan ini, kebijakan kredit ketat ini, peredaran uang ini bisa diawasi. Kemudian yang terakhir itu adalah kebijakan dorongan moral. Nah, kebijakan dorongan moral ini dilakukan dengan bijak. Bank sentral itu mengeluarkan surat atau pidato atau pengumuman atau yang lainnya yang berupa ajakan kepada bank umum atau pelaku moneter lainnya. Jadi isi ajakan itu adalah untuk ajakan atau larangan menahan pinjaman tabungan atau melepas pinjaman tabungan. Nah, baik, sekian penjelasan dari saya. Saya harap video ini akan memberikan banyak manfaat bagi penontonnya. Jadi, terima kasih telah menonton video ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.